Bab 16 masuk kedua kalinya ke kota. Menurut ide Zhao Ping, kali ini dia membawa Yunman bersamanya ke kota untuk memberinya pengalaman untuk jangka panjang. Akibatnya, pria tersebut malah lari ke gunung belakang sebelum fajar, dan dia tidak kembali bahkan setelah Zhao Ping berangkat. Zhao Ping hanya bisa membawa Li Hu bersamanya. Ketika Li Shou melihat Zhao Ping benar-benar membawa putranya ke kota, dia merasa bersyukur lagi. Lagi pula, pergi ke kota tidak hanya membebaskan Anda dari pekerjaan, tapi juga menambah ilmu. Meskipun ada hampir 3.000 orang yang tinggal di desa tersebut, lebih dari separuh dari mereka belum pernah memasuki kota kabupaten seumur hidup mereka. Putranya Li Hu pergi. Mari kita lihat siapa yang berani menyebut putranya bodoh di masa depan. Kembalilah dan ceritakan beberapa anekdot tentang kota kabupaten, saya khawatir orang-orang di desa akan mendengarkan di sekelilingnya. Dengan 300 kg bahan obat dan seorang Li Hu yang beratnya hampir 200 kg, kereta keledai itu sangat berat dan jalannya bahkan lebih lambat. Hari sudah siang di pusat kota. Zhao Ping mengurus makanan ayah dan anak itu terlebih dahulu, lalu meminta Li Shou untuk membawa bahan obat ke Aula Miao Shu Huichun. Lin Hua kebetulan ada di sana. Ketika dia melihat Zhao Ping, dia meraih tangannya dan menyambutnya di ruang belakang seolah-olah dia adalah tamu terhormat. Kemudian dia mengeluarkan kertas ujian yang telah dijawab Zhao Ping sebelumnya. Sambil menunjuk ke salah satu bagian, dia bertanya, "Tuan Zhao, mengapa resep yang Anda berikan di sini memerlukan penghancuran bahan obat? Apa prinsipnya? Dan di sini, mengapa hanya akarnya yang diambil? Bukankah rimpangnya lebih berkhasiat obat?" Zhao Ping tidak tahu apa-apa tentang itu, jadi dia menyalahkan semuanya pada ringkasan materia medica. Cuma bercanda, ini adalah hartanya, bagaimana bisa begitu mudah diberikan kepada orang lain? Dan dari pengalaman keluarga Wen Hui, Zhao Ping bisa melihat sekilas dunia. Dinasti Dawei adalah masa yang sangat kacau, orang-orang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Dia tidak berani menceritakan semuanya. Jika Lin Hua memiliki niat jahat, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Lin Hua juga melihat bahwa Zhao Ping bersikap acuh tak acuh terhadapnya, jadi dia hanya bisa menghentikan diskusi dan bertanya, "Tuan Zhao, saya bertanya-tanya mengapa Anda datang ke klinik medis hari ini?" "Dokter Lin, saya di sini untuk menjual bahan obat." Zhao Ping berkata, "Terakhir kali saya mendapatkan dokumen resmi, saya pulang untuk menggali bahan obat. Datanglah dan timbanglah, supaya aku bisa membawa pulang uang itu." "Hahaha, berhasil, berhasil." Lin Hua mengelus janggutnya dan tertawa dan berkata, "Ruang pengobatan saya khawatir tidak memiliki bahan obat." Namun, ketika dia melihat karung bahan obat yang ditumpuk di gerobak keledai, Lin Hua sangat terkejut hingga hampir jatuh ke tanah. "Dokter Lin, ada apa denganmu? Hati-hati dalam melangkah." Zhao Ping buru-buru mendukungnya. "Tuan Zhao, mengapa Anda menggali begitu banyak bahan obat?" Lin Hua tampak sedikit tidak wajar. "Apakah itu banyak?" Zhao Ping berkata, "Saya hanya membawa beberapa saja ke sini, dan masih banyak lagi di rumah. Dan keluargaku, mereka masih menggali sekarang. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu pasti akan tersedia untuk ruang pengobatan Anda kapanpun dalam jumlah cukup bahkan lebih." Ini. Lin Hua mengerutkan kening, tetapi ketika kata-kata itu akan keluar dari mulutnya, dia tidak bisa membuka mulutnya. "Dokter Lin, kita sudah saling mengenal. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan langsung kepada saya. Jika Anda tidak memberitahu saya tidak tahu apa yang terjadi." Zhao Ping melihat rasa sungkan Lin Hua dan merasa cemas di dalam hatinya, tapi dia berbicara dengan tenang. "Mengapa?" Lin Hua menghela nafas, seolah dia telah mengambil keputusan, "Tuan Zhao, saya hanya dapat menerima kumpulan bahan obat ini dari Anda." "Apa artinya?"
Zhao Ping akhirnya mengubah ekspresinya. Dia menanyakan tentang situasi industri bahan obat di dinasti Dawei. Kecuali beberapa bahan obat langka dan berharga, bahan obat biasa seperti Buplerum dan Honeysuckle dijual berdasarkan kualitas bahan tersebut. Kisarannya dari 1, 2, 5 hingga 8 yuan. Dia dan Wen Hui pergi ke pegunungan untuk menggali, dan mereka bisa menggali 2 hingga 300 kg sehari. Setelah dikeringkan, beratnya bisa mencapai 200 kg. Dihitung berdasarkan harga terendah 5 kian 1 tael, itu masih akan mendapatkan 10 tael perak. 5 hari sudah cukup baginya untuk melunasi hutangnya. Alhasil, Lin Hua justru mengatakan bahwa ia hanya akan menerima pengiriman kali ini saja, yang sama saja dengan memutus jalur keuangan yang jadi harapannya. Dia harus mempunyai kepala yang tenang. Tuan Zhao, Anda juga telah melihat bahwa tidak banyak orang yang datang ke balai pengobatan saya untuk menemuiku setiap harinya, dan jumlah bahan obat yang dikonsumsi tidaklah banyak. Lin Hua menahan diri dan berkata, gerobakmu beratnya hampir 300 kg, cukup untuk toko obatku selama setengah bulan. Dan di balai pengobatan saya ini juga memiliki pekerja magang khusus penggali obat. Mereka dapat membawa kembali beberapa bahan obat setiap hari, jadi kami tidak banyak lagi membutuhkan dari luar. Jadi itulah yang terjadi. Zhao Ping tampak sedikit kecewa dan berkata, oke, mari kita selesaikan jual beli bahan obat ini dulu. Saya akan memikirkan cara lain untuk menghasilkan uang nanti. Tuan Zhao, mengapa Anda tidak mengikuti ujian petugas medis? Lin Hua mengatur agar murid magangnya menimbang bahan obat, sementara dia terus berbicara dengan Zhao Ping. Untuk seorang pemuda dengan keterampilan medis yang sangat baik, Lin Hua tidak ingin Zhao Ping mendapat masalah karena menjual bahan obat, jadi dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kesan yang baik di depan Zhao Ping. Dengan keahlian medis Anda, saya yakin meskipun Anda tidak bisa bekerja di rumah sakit Tai, setidaknya Anda bisa tinggal di ibu kota negara bagian. Itu bisa dianggap sebagai langkah menuju langit, dan leluhur akan dihormati. Saya tidak tertarik mengikuti ujian petugas medis. Zhao Ping melambaikan tangannya. Di kehidupan sebelumnya, dia pernah magang di rumah sakit selama beberapa waktu, dan menghadapi berbagai macam pasien dan keluarganya setiap hari, yang membuatnya sangat cemas. Dan jika ada operasi darurat, dimanapun Anda berada atau apa yang Anda lakukan, Anda harus berada di sana, di ruang operasi. Saat itulah dia menyesal belajar kedokteran. Sekarang Tuhan telah memberinya kesempatan untuk dilahirkan kembali, dia terlahir kembali di zaman kuno. Zhao Ping hanya ingin menjadi orang yang bahagia dan kaya. Menjual bahan obat adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang yang dia pikirkan. Karena jalan ini diblokir, hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah mencari jalan lain. Dengan peradaban 5.000 tahun dalam pikirannya, bagaimana Zhao Ping bisa takut akan hal ini? Bagaimanapun, tidak mungkin membuka ruang pengobatan. Saat ini, peserta magang sudah menimbang beratnya, yaitu 320 kg. Setiap kati dihitung sebagai 6 koin, yaitu 19 tael perak ditambah 200 koin tembaga. Untuk berteman dengan Zhao Ping, Lin Hua memberikan angka bulat, 20 tael. Zhao Ping tidak sungkan dan langsung menerimanya. Resep yang dia tulis dalam menjawab pertanyaan lebih dari jumlah ini, jadi Zhao Ping menerimanya sebagai hal yang biasa. Tapi menurut Lin Hua tidak demikian. Dia merasa Zhao Ping kekurangan uang. Kemudian dia berkata dengan ragu-ragu, Tuan Zhao, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Anda, tetapi saya dapat merasakan bahwa Anda benar-benar membutuhkan uang. Aku akan memberimu saran. Beberapa waktu lalu, sebuah keluarga bangsawan datang ke aula pengobatan ini. Putri mereka sakit parah dan mereka menawarkan hadiah untuk perawatan medis. Hadiah peraknya mencapai 100 tael. Bagaimana kalau kamu mencoba peruntunganmu di sana? Tidak tertarik. Zhao Ping menolak tanpa ragu-ragu.
Orang-orang bangsawan adalah pengusaha kaya atau orang berkuasa, orang-orang itulah yang paling sulit untuk dilayani. Jika dia sembuh, dia akan diberi hadiah perak. Tapi bagaimana jika tidak bisa disembuhkan? Mungkin dia akan kehilangan nyawanya di sana. Inilah yang dimaksud dengan mendampingi raja seperti harimau, semakin besar kekuasaan dan semakin tinggi statusnya, semakin sulit ditebak temperamennya. Zhao Ping tidak ingin menimbulkan masalah sebelum fondasinya stabil. Setelah meninggalkan Aula Miaoshu Huichun, Li Shou menjalankan urusannya, sementara Zhao Ping mengajak Li Hu berkeliling. Lin Hua melihat sosok mereka yang menjauh dan terus menggelengkan kepalanya. Sangat disayangkan. Bakat medis yang begitu baik tidak terobsesi dengan keterampilan medis. Ini sungguh merupakan kerugian besar bagi komunitas medis. Pada saat yang sama, sesosok tubuh muncul dari sisi aula pengobatan. Jika Zhao Ping ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sebagai Tao Jian, murid magang kelas 1 yang diusir dari Aula Miaoshu Huichun. Tentu saja, Zhao Ping tidak memiliki mata di belakang punggungnya dan tidak mengetahui hal ini. Dia membawa Li Hu menuju Jalan Zong. Rencanakan untuk melihat produk yang dijual di pasar untuk mendapatkan inspirasi dan menemukan cara selanjutnya untuk menghasilkan uang dengan cepat. Tapi saat dia berjalan, dia melihat sebuah rumah. Batu bata biru dan ubin hitam sangat indah. Gerbang halamannya sendiri tingginya lebih dari 1 kaki. Ada 2 singa batu berjongkok di luar pintu, yang sangat megah. Ada 2 karakter besar yang tertulis di pintu halaman, Qian Mansion. Hal ini mengingatkan Zhao Ping pada seseorang, Qian Liu, yang merupakan salah satu dari sedikit teman baik pemilik tubuh aslinya. Ketika pemilik tubuh aslinya meminta uang siren untuk meminjam 50 tael perak, dia mengatakan bahwa dia akan menjual rumah tersebut untuk membantu pemilik tubuh asli melunasi utangnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi sudah berhari-hari dan aku tidak melihatnya dimanapun. Zhao Ping berencana masuk dan melihatnya. Bukannya dia ingin Qian Liu membantunya melunasi utangnya, tapi dia ingin mengenal orang ini. Jika selaras hati, tentu nantinya akan berguna. Bang bang bang. Zhao Ping mulai menggedor pintu. Untung saja, hembusan angin bertiup dan meniupkan selembar kertas ke pelukan Zhao Ping. Sebelum dia bisa memeriksa apa yang tertulis di kertas itu, pintunya berderit terbuka. Seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun keluar dari sana. Ketika dia melihat kertas di pelukan Zhao Ping, dia segera menarik Zhao Ping masuk, dan pada saat yang sama berteriak ke dalam, "Tuan, Tuan, seorang petugas medis telah mengungkapkan daftar hasilnya, dia pasti dapat menyembuhkan Nona." Ungkapkan daftarnya. Menyembuhkan Nona. Ketika Zhao Ping mendengar kata-kata ini, dia memikirkan saran Lin Hua, mengerutkan kening dalam-dalam, dan ingin berbalik dan pergi. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari dalam. "Tolong, jangan pukul aku lagi. Jika kamu memukulku lagi, aku akan benar-benar mati. Rumahku sebenarnya bukan rumah berhantu. Aku sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan tidak pernah terjadi apa-apa. Penyakit istrimu pasti tidak ada hubungannya dengan rumah ini." Ini adalah suara Qian Liu, dan Zhao Ping segera mengenalinya. Dia berhenti berjalan dan bertanya kepada pria parubaya itu, "Suara apa ini? Kenapa terdengar seperti ada yang ditampar?"